Selamat datang di Beloved Kids Online Service Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum mulai ibadah kita hari ini, ada beberapa rules yang harus ditaati oleh setiap adik-adik. Pertama, ibadah Beloved Kids akan mulai jam 9 pagi setiap hari Minggu. Jadi pastikan adik-adik menggunakan pakaian yang rapi seperti pada saat mau ke gereja. Yang kedua, saat pujian penyembahan, adik-adik juga aktif ya untuk ikut bernyanyi, memuji dan menyembah nama Tuhan. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Lalu yang terakhir, karena ini adalah ibadah, jadi jangan di skip ya. Sudah siap beribadah adik-adik? Shalom Beloved Kids, selamat datang di Beloved Kids Online Service 2 Mei 2021. Nah, Kak Jesslyn mau kasih tahu buat 4 orang yang terbaik dapat nilai paling tinggi di bulan April, itu dia. Nah, sekarang sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat sukacita yang Kau berikan pada hari ini. Sementara kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, berkati agar pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, berikan senyum yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau memuji Tuhan ya. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu. Kau selalu besertaku
Mari adik-adik, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita menyembah, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sama-sama kita boleh lipat tangan, tutup mata, kita boleh satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik buat hidup kami. Kami bersyukur atas pertolongan anugerah Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami siapkan hati kami menyembah, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap menyembah Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Ini syukur kami ya Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Lebih sungguh lagi, angkat tangan adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yuk lebih sungguh lagi adik-adik, sama-sama kita boleh angkat pujian ini. Katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Katakan Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Katakan Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Oh, mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Hosana. Mari adik-adik, sama-sama kita boleh angkat tangan kita. Kita sembah nama Tuhan Yesus yang dahsyat. Kami sembah
Oh, kami tinggikan nama-Mu. Yesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik terus menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Karena Dia adalah Allah yang baik. Dia Bapa yang sungguh baik. Adik-adik, naikkan permintaan adik-adik hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yuk lebih sungguh lagi menyembah Tuhan. Lebih sungguh lagi memuji nama Tuhan. Sama-sama kita boleh katakan, Kau beri yang kupinta. Kau beri yang kupinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sama-sama katakan, Kau beri yang kupinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yuk adik-adik, sama-sama kita boleh kembali satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar ya Bapa, kami siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan, kami mau tahu apa isi hati Tuhan Yesus. Ini kami ya Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Shalom adik-adik, senang sekali Kak Hendri bisa berjumpa kembali dengan adik-adik semua. Apa kabar adik-adik? Tentunya luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Beloved kids, yeah. Nah adik-adik, gak terasa ya, kita sudah masuki di bulan Mei. Nah adik-adik, kalau bulan April kemarin, selama sebulan kita sudah membahas tentang kuasa, kematian, dan kebangkitan Kristus. Sekarang tema kita di bulan Mei ini adalah
kita berbicara tentang Yesus naik ke surga. Subtema hari ini adalah Tuhan ingat janjinya. Nah, adik-adik, kalau Tuhan berjanji pasti digenapi. Tetapi kalau manusia berjanji seringkali mengecewakan, bukan? Janji Tuhan itu ya dan amin. Seperti apa yang tertulis dalam firman Tuhan di 2 Korintus 1 ayatnya ke-20. Nah, adik-adik, keren banget ya. Kalau Tuhan janji itu pasti digenapi dalam kehidupan adik-adik. Misalkan waktu papanya adik-adik mau berangkat kerja, kemudian adik-adik ngomong gini nih, "Papa, beliin saya coklat dong." Nah, kemudian waktu papanya bilang iya aja, kita udah senengnya minta ampun. Padahal kita belum dapetin coklatnya kan. Nah, begitu papi pulang dari kerja, papa adik bener-bener sungguh-sungguh bawain coklat buat adik-adik. Nah, rasanya bener-bener senang banget. Dan adik tahu bahwa papa yang sudah janji pada adik pasti menepati janjinya. Nah, kata janji menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu. Nah, di sini hari ini adik-adik ada dua janji yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Yesus terangkat ke surga. Yaitu yang pertama adalah janji Roh Kudus. Yuk adik-adik kita siapkan Alkitabnya. Kita siapkan Alkitabnya adik-adik ya. Kita buka dalam Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayatnya ke-33. Sudah siap adik-adik? Sudah siap? Boleh katakan amin? Amin, puji Tuhan. Ya, kakak bacakan ya. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Nah, adik-adik, ketika murid-murid melihat dan bertemu Tuhan Yesus yang sudah bangkit, barulah mereka mengerti bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Setelah 40 hari kemudian, Tuhan Yesus naik ke surga. Sebelum ia naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan janji pada murid-muridnya, yaitu bahwa murid-muridnya akan menerima Roh Kudus. Murid-murid tidak dibiarkan sendirian. Nah, adik-adik tahu nggak sih siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri. Nah, Roh Kudus itu tugasnya adalah menghibur kita, menolong kita di dalam doa, memimpin kita hidup dalam kebenaran, supaya kita benci pada dosa. Roh Kudus juga memberikan kita hikmat dan supaya kita mencintai Tuhan. Misalkan adik-adik kalau nggak bisa berdoa ya, minta pimpinan Roh Kudus. Pasti Roh Kudus akan menolong adik-adik bagaimana caranya berdoa dengan benar. Nah, adik-adik, janji yang sama kita terima hari ini, kita dijanjikan bahwa kita pun diberikan Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayatnya 16 sampai dengan 17. Kita buka kembali Alkitabnya, adik-adik. Yohanes 14 ayatnya 16 dan 17. Kakak bacakan ya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Nah, jadi adik-adik, janji yang pertama adalah bahwa kita semua akan diberikan Roh penolong, yaitu Roh Kudus dalam diri kita setiap orang percaya. Amin. Nah, sekarang janji yang kedua. Siap adik-adik? Nah, janji kedua yang Tuhan berikan pada kita semua adalah janji kuasa. Sekali lagi yang kedua adalah janji kuasa. Yuk kita kembali buka Alkitabnya dalam Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Kita baca sama-sama ya. Yuk. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi
saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik, di sini setiap dari kita pasti bisa menjadi saksi Kristus. Ya, dikatakan tadi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bahwa dengan bantuan Roh Kudus yang ada dalam diri kita diperlengkapi, diberikan kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus di mana? Di Yerusalem, gambaran kota asal kita. Nah, kemudian juga di Yudea, gambaran bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia ya. Nah, kemudian di Samaria. Nah, bahkan adik-adik pun yang sekolah di luar negeri, Samaria itu adalah negeri asing ya. Gambaran di mana adik-adik semua yang lagi sekolah, bekerja, mungkin papi mami di luar negeri, itu pun kita bisa menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Dan juga bahkan sampai ke ujung bumi. Berarti apa? Saat ini dimanapun kita dipercayakan Tuhan Yesus, disitulah area di mana kita bisa bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik keren banget ya. Murid-murid semua diberi kuasa. Nah, pertanyaan Kakak Henry hari ini, apa sih itu kuasa? Kuasa menurut Kamus Alkitab adalah kemampuan atau kesanggupan, kekuatan untuk berbuat sesuatu. Kuasa untuk apa? Mengadakan mujizat, menyembuhkan penyakit-penyakit, dan mengusir setan-setan. Adik-adik tahu nggak? Salah satu perintah Tuhan kepada Opa Parihaji adalah mengembalikan kuasa perjamuan kudus dan juga minyak urapan seperti zaman Kisah Para Rasul. Janji yang sama yang seperti Yesus katakan pada murid-murid, Opa Parihaji pun dijanjikan kuasa Allah. Makanya di gereja kita di Beres Indonesia banyak mujizatnya, benar adik-adik ya. Nah, Markus 16 ayat 17 dan 18 berkata demikian. Yuk adik-adik kita buka kembali ya. Markus 16 ayatnya 17 sampai dengan 18. Ya, kakak bacakan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Jadi hari ini kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus pada saat memberikan janji, pasti semua janjinya akan digenapi. Nah, hari ini adik-adik, kita ulangi ya. Kita sudah belajar 2 janji yang Tuhan Yesus berikan pada murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga. Dan janji yang sama juga diberikan pada kita semua hari ini, pada adik-adik semua. Amin. Jadi yang pertama apa adik-adik? Yaitu yang pertama, janji Roh Kudus. Ya, nanti adik-adik bisa baca kembali dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya ke-33. Nah, janji yang kedua apa adik-adik? Benar, janji kuasa. Ya, nanti adik-adik bisa baca kembali dalam Kisah Rasul 1 ayatnya ke-8. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yuk mari adik-adik kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Hamba percaya bahwa kami bukan sekedar mendengar firman-Mu, tapi kami sudah mempelajari dan sungguh-sungguh meyakini bahwa setiap bagian jaminan yang ada pada Kristus sudah menjadi bagian dari kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang telah memberikan segala kebaikan-Mu kepada kami, yang telah menyatakan segala kemurahan-Mu, dan juga menyatakan semua kesabaran-Mu, agar jangan ada seorang pun yang binasa, melainkan setiap orang yang percaya memperoleh jaminan kerajaan surga. Sebentar kami akan siapkan untuk memberikan yang terbaik, korban syukur kami. Hamba berkati setiap tangan-tangan mereka yang telah membawa korban persembahan ini tidak pernah kekurangan, dan apa saja yang mereka kerjakan, hamba percaya, punya iman, mereka pasti diberkati, selalu berhasil. Adik-adik semua sekolahnya berhasil, pandai, cerdas, sehat, dapat beasiswa dalam negeri dan luar negeri, punya role the best and the biggest di bidangnya. Dan juga orang tua, semuanya pekerjaan yang diberkati, semuanya dilancarkan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa korban syukur ini hanya dalam satu nama yang hidup, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan sudah berkati Tuhan, mari sama dengan iman percaya kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Saatnya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Adik-adik dapat mentransfer ke rekening yang ada di sebelah kanan kakak atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Dan jangan lupa diberi keterangan atau notes persembahan sekolah minggu atau persembahan Beloved Kids. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melanjutkan bacaan Alkitab kita. Ini dia ayat yang harus adik-adik baca di minggu ini. Nah, kalau adik-adik sudah membaca yang minggu lalu, pasti adik-adik sudah bisa siap menjawab pertanyaan di minggu ini nih. Ini dia pertanyaannya. Adik-adik jangan lupa dijawab, boleh dengan video, di kertas, atau di aplikasi smartphone adik-adik. Lalu di-upload di Instagram Feeds adik-adik dan tag ke @beloved.kids dengan hashtag #BelovedKidsTiberias. Selamat mengerjakan. Hai adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalan. Masih sama seperti minggu-minggu yang lalu, ayat hafalan terbagi sesuai kelas. Untuk kelas primary 1, 2, 3, primary 4, 5, 6, dan teens, ayat hafalannya dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 17. Bunyinya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Untuk kelas preschool dan toddler, ayat hafalannya dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 16. Bunyinya,
Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Masih ada lagi untuk adik-adik yang sudah bisa berbicara tetapi belum bersekolah. Adik-adik bisa dibantu oleh papa mama untuk memperkatakan firman yang harus diikuti oleh adik-adik. Firman yang akan diperkatakan dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 18. Bunyinya, "Aku datang kembali kepadamu." Bagi adik-adik yang sudah bisa menghafal dan memperkatakan firman, adik-adik bisa ya untuk membuat video lalu upload di Instastory, kemudian mention ke akun Beloved Kids di @beloved.kids. Ayo, semangat ya untuk menghafal, untuk memperkatakan firman, karena akan ada poin yang adik-adik bisa raih juga kumpulkan setiap minggunya, sehingga adik-adik bisa menjadi yang terbaik. Dan juga bagi adik-adik yang suka meminta nilai untuk sekolah, adik-adik bisa mendapatkannya dengan poin yang adik-adik raih. Semangat ya adik-adik, selamat menghafal dan selamat memperkatakan firman. Tuhan Yesus memberkati. Yuk mari adik-adik, sebelum kita tutup ibadah pada pagi hari ini, mari kita satukan hati, kita siap terima berkat dari surga. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah pada hari ini. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Sebelum kami mengakhiri ibadah hari ini, Tuhan berkati gembala sidang kami yang terkasih, Opa Pariyaji dan Oma Darniati Pariyaji, bersama keluarga, anak-anak, mantu, cucu semuanya dalam perlindungan Tuhan. Pelayanan Opa dan Oma Pariyaji penuh kuasa, tanda, dan mujizat. Dan juga berkati pimpinan kami, yaitu Kak Aristo Pariyaji bersama keluarga, dan juga Kak Argo Pariyaji, sehat sempurna, dijaga pasukan malaikat. Dan juga Beloved Kids leader kami, yaitu Kak Jeffrey Adolfwane bersama keluarga diberkati. Dan juga pelayanan penuh kuasa, tanda, dan mujizat. Dan juga semua kakak-kakak sekolah minggu yang hari melayani, yaitu pemimpin pujian, backup singer, pemain musik, tim media, dan seluruh yang telah korban pelayanan, mereka pasti diberkati Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang, berkat Tuhan ada bersama dengan kami. Kekasih Kristus, arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu, dan siaplah terima berkat Tuhan. Allah berfirman pada Musa, ucapkanlah kata-kata berkat ini pada umat Israel, pada umat pilihanmu pada pagi hari ini, maka engkau akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau shalom-Nya, damai anugerah-Nya. Tuhan juga mengaruniakan umur panjang dan kesehatan, dan engkau akan melihat anak-anakmu dan cucu-cucumu berhasil dalam hidupnya. Setiap kita yang percaya dan sudah berkati Tuhan, mari dengan iman percaya kita katakan, amin, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih untuk setiap adik-adik yang sudah beribadah hari ini. Jangan lupa, minggu depan kita akan beribadah lagi di YouTube channel Beloved Kids Tiberias jam 9 pagi. Jangan lupa ya adik-adik untuk like, komen, subscribe, dan share YouTube channel Beloved Kids Tiberias. Dan jangan lupa follow Instagramnya @beloved.kids. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Beloved Kids.